Bagaimana keadaan dia, Dr. Shah? Tidak ada kemunculan aneh terhadapnya. Coba kamu dekati Dr. Shah. Apa nih? The site is experiencing multiple keto and Dahlah. SCP-096 juga dikenal sebagai Shy Guy. Ia adalah antagonis utama dalam seri SCP Foundation. Ia juga berada dalam kelas Euclid yang dimiliki oleh Foundation. SCP-096 digambarkan seperti humanoid kurus kering, tingginya sekitaran 2,38 meter, dan massa ototnya sangatlah minim atau bahkan tidak ada. Lengannya saja sangat tidak proporsional dengan bagian tubuhnya yang lain dengan panjang sekitaran 1,5 meter. SCP-096 juga tidak memiliki rambut di sekujur tubuhnya. Rahangnya 4 kali lebih besar daripada rahang manusia rata-rata. Dan matanya sama sekali tidak memiliki pigmentasi, yang mungkin dia mirip seperti orang buta. Semua fitur wajah lainnya mirip dengan manusia. SCP-096 juga tidak menunjukkan fungsi otak yang lebih tinggi selain menemukan korbannya. Soal kepribadian, SCP-096 tidak memiliki banyak kepribadian. Ia biasanya hanya diam dalam posisi janin dan menangis sendiri. Ketika wajahnya dilihat oleh seseorang, ia akan menangis dengan keras sebelum dengan marah mengejar mangsanya. Jadi, bagaimana Yayasan SCP menemukan monster yang sangat mengerikan ini? SCP-096 pertama kali ditemukan oleh Yayasan SCP di dekat gunung di tempat yang tidak diketahui. Yayasan mengirim tim penyelamat yang bernama Zulu 9A untuk menangkap monster itu. Setelah mendaratkan helikopter mereka di dekat monster itu berbalik arah ke arah mereka. Hal ini memungkinkan seluruh tim melihat wajah SCP itu, kecuali sang kapten yang telah membelakangi untuk berbicara dengan dokter. Monster itu mulai menangis terseduh-seduh sebelum menyerang mereka dengan ganas. Tim itu menggunakan semua persenjataan mereka untuk melukai sang monster itu. Akan tetapi semua hal tersebut sangatlah sia-sia, dikarenakan sang monster itu menangkis semua serangan dan berhasil membunuh hampir seluruh tim kecuali sang kapten. Kemudian tim cadangan yang bernama Zulu 9B tiba dan diberitahu oleh sang kapten yang selamat untuk tidak melihat wajahnya. Lalu mereka meletakkan sebuah kantong di kepala monster itu dan membawanya ke lokasi yayasan. Monster itu pun dikunci di salah satu fasilitas mereka di Stuttgart, yang kemudian diberi nama SCP-096. Para petugas telah membuat prosedur yang sangat tepat untuk menahan makhluk itu. Tetapi sayangnya, akibat kecelakaan yang tidak diketahui, SCP-096 tampaknya membunuh sebagian besar petugas dan melarikan diri. Dan ternyata ini adalah ulah dari seorang pendaki gunung semi-profesional yang memiliki gambar SCP itu. Saat itu, sang pendaki hanya melihat beberapa foto yang diambilnya di pegunungan. Lalu SCP-096 itu mulai marah dan berlari melintasi beberapa negara untuk mencapai sang pendaki gunung itu, yang menyebabkan sejumlah besar kematian warga sipil di sepanjang jalan ketika lebih banyak warga sipil melihat wajahnya saat SCP itu melesat di sepanjang jalan raya. Gara-gara hal tersebut, Yayasan SCP mulai mengirim tentaranya yang dikenal sebagai Big Brother. Big Brother berhasil mendahuluinya dan menangkap warga kota yang tidak dikenal itu, lalu menutup mata mereka dan menahan mereka di alun-alun. Saat SCP itu telah tiba, tentara Big Brother mulai berperang dengan SCP itu. Bahkan para tentara juga mengirimkan senjata yang sangat kuat untuk mengalahkan SCP itu. Namun hasilnya sia-sia, dikarenakan SCP-096 itu mulai menangkis ratusan tembakan minigun, sehingga mereka mulai kewalahan untuk menghadapi SCP itu, sehingga menyebabkan pemusnahan total terhadap tentara Big Brother itu. Lalu dilanjutkan dengan membantai pendaki gunung yang melihat foto tersebut. Kemudian SCP-096 itu ditangkap kembali dengan meletakkan kantong di kepalanya agar wajahnya tidak terlihat kembali. Yayasan SCP mulai menyadari bahwa gambar apapun di seluruh dunia yang memiliki gambar SCP itu dapat berpotensi menjadi pemicu dari SCP-096. Lalu Yayasan SCP memerintahkan Komander 05 untuk menghabisi SCP-096 itu.
Namun sayangnya semua upaya yang dilakukan untuk menghabisi SCP-096 berakhir gagal. Bahkan mereka menggunakan SCP lain untuk menghabisi SCP-096, tapi hasilnya tetap gagal. Alhasil Yayasan SCP memutuskan untuk tetap menahan SCP-069. Jadi kita bisa asumsikan bahwa SCP-069 sangatlah berbahaya dan menjadi ancaman yang sangat besar. Akan tetapi dia benar-benar aman jika tidak ada yang melihat wajahnya. Makanya SCP-069 diklasifikasi sebagai SCP kelas Euclid. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang SCP. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari pembahasannya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa request untuk pembahasan berikutnya. Kalau sudah, see you next time video. Bye.